teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. 5 pelajaran dari kemenangan Real Madrid. Ancelotti masalah rotasi. Real Madrid cukup beruntung bisa mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 1-0 dalam duel pekan ke-27 La Liga. Pasukan Carlo Ancelotti jelas tidak bermain maksimal di pertandingan kali ini. Madrid memang menguasai bola, tapi tidak benar-benar mengontrol pertandingan. Sebaliknya, Rayo justru menciptakan lebih banyak peluang berbahaya. Beruntung Madrid masih punya Thibaut Courtois yang membuat sejumlah penyelamatan akrobatik. Gol kemenangan Madrid kali ini baru tercipta di menit ke-83 lewat kaki Karim Benzema. Striker Prancis itu lagi-lagi membuat kerjasama apik dengan Vinicius Junior. Kemenangan ini krusial bagi Madrid untuk memperkuat posisi di puncak klasemen sementara. Bertandang ke Campo de Futbol de Vallecas, Madrid dominan sejak awal laga, tetapi kesulitan membongkar pertahanan Rayo. Tim tuan rumah justru lebih banyak mengancam dalam total tembakan. Gol kemenangan Madrid kali ini baru tercipta di menit 83 lewat kaki Karim Benzema. Meski menang, pertandingan kali ini tidak begitu memuaskan bagi fans Real Madrid. Mereka kesal dengan Carlo Ancelotti yang tidak mau merotasi tim. Madrid juga terbilang beruntung memiliki Thibaut Courtois yang membuat beberapa penyelamatan gemilang. Ada pula Karim Benzema yang lagi-lagi mencetak gol kemenangan tim. Berita yang berikutnya, inilah rekrutan Barcelona di Januari yang paling mengejutkan Xavi. Selama bursa transfer bulan Januari kemarin, Barcelona mendatangkan beberapa pemain. Ada satu pemain baru yang membuat Xavi paling terkejut, yaitu Ferran Torres. Torres direkrut Barcelona dari Manchester City. Blaugrana mengeluarkan 55 juta euro untuk memboyong pemain internasional Spanyol tersebut ke Camp Nou. Torres langsung menjadi pemain utama di lini serang Barcelona. Winger berusia 21 tahun sudah memainkan 8 pertandingan di semua kompetisi untuk Blaugrana. Kontribusi Torres di klub barunya terbilang cukup oke. Mantan pemain Valencia tersebut mampu menorehkan 2 gol plus 3 assist. Xavi cukup senang dengan kehadiran Ferran Torres di Barcelona. Mantan pemain Manchester City tersebut mampu membuat Xavi sangat terkesan. Mungkin Ferran yang paling mengejutkan saya, kata Xavi. Dia pemain yang berada di level lain. Dia spektakuler, dia memahami ruang, menghubungkan permainan, dan tidak mudah kehilangan bola. Dia pemain kelas dunia. Dia pemain yang hebat, pemain yang saya inginkan dan pesepak bola yang luar biasa. Lebih lanjut, Xavi juga melontarkan sanjungannya untuk rekrutan baru Barcelona lainnya termasuk Pierre-Emerick dan Adama Traore. Tanpa pemain baru di Januari lalu, tentu saja pekerjaan akan lebih sulit. Lanjutnya, saya tidak terkejut dengan Aubameyang. Dia selalu menjadi pencetak gol. Kami tahu kualitas dan dia bekerja keras untuk tim. Keputusan Adama membuat saya terkejut. Dia sudah dewasa. Yang berikutnya ada Vlahovic, pilih merendah. 2 golnya bantu Juventus menang. Juventus sukses menaklukkan tuan rumah Empoli 3-2 pada pekan ke-27 Serie A, Minggu 27 Februari. Dusan Vlahovic menyumbang 2 gol untuk La Spezia Signora. 3 gol Juventus dicetak oleh Moise Kean dan Dusan Vlahovic. Sementara itu 2 gol Empoli diciptakan oleh Simon Zukowski dan Andrea Lamantia. Vlahovic direkrut Juventus dari Fiorentina pada bursa transfer Januari kemarin. Sejauh ini striker 22 tahun Serbia tersebut telah mencetak 4 gol hanya dalam 6 penampilan untuk Juventus di semua kompetisi. Meski begitu, Vlahovic tak besar kepala. Dia tetap memilih merendah. 3 poin ini penting karena kami selalu imbang dalam 2 laga sebelumnya melawan Atalanta dan Torino.
Dan kami senang bisa menang, kata Vlahovic usai laga kontra Empoli. Seorang individu tak akan pernah bisa membuat perbedaan tanpa tim di belakangnya. Jika terus kompak dan berjuang bersama, kami bisa meraih hasil yang hebat. Saya tak terbiasa dengan semua perhatian ini. Namun, seperti yang pernah dibilang pelatih, dengan fokus, konsentrasi, dan pola pikir yang tepat, kita bisa melakukan segalanya. Rekan-rekan saya, pelatih, klub, dan semua orang di sini banyak membantu saya. Saya berterima kasih kepada mereka dan berharap kami bisa terus seperti ini, imbuh Vlahovic. Juventus sekarang hanya 7 poin di belakang AC Milan. Juventus sukses menakut tuan rumah Empoli 3-2 pada pekan lalu Serie A. Pemimpin klasmen AC Milan dan peringkat 2 Inter Milan sama-sama gagal menang. Sebelumnya Milan ditahan 1-1 oleh sang tamu Udinese, sementara itu Inter hanya bisa bermain seri 0-0 di markas Genoa. Dengan hasil ini berarti Juventus kini hanya tertinggal 7 poin dari Milan dan 5 poin dari Inter Milan. Juventus juga 4 poin di belakang peringkat 3 Napoli yang masih akan melawan Lazio dini hari nanti. Disinggung tentang peluang juara Juventus musim ini, Dusan Vlahovic tak mau bicara gegabah. Menurut striker baru Juventus pencetak 2 gol ke gawang Empoli itu, perjalanan masih cukup panjang. Vlahovic cuma menegaskan, mulai sekarang Juventus akan berusaha memenangi setiap pertandingan. Lalui satu persatu, kemudian kita lihat apa yang akan terjadi nanti, kata Vlahovic. Kami punya target. Kami pun akan berusaha untuk melakoni setiap laga dengan tekad untuk menang, imbuh striker 22 tahun Serbia itu. Berita yang berikutnya ada Karim Benzema di Real Madrid sudah mencetak 305 gol dan 400 kemenangan selama 13 musim. Real Madrid mengalahkan tuan rumah Rayo Vallecano 1-0 pada pekan ke-26 La Liga. Madrid menang berkat gol tunggal Karim Benzema. Gol tunggal Benzema ke gawang Rayo tercipta pada menit 83. Gol itu lahir dari asis Vinicius Junior. Tak cuma mengantarkan Madrid mengamankan tambahan 3 poin, striker 34 tahun Prancis itu juga mencapai sebuah milestone istimewa. Dia meraih kemenangan yang ke-400 selama berseragam Madrid sejak 2009. 590 penampilan dengan 305 gol. Benzema musim ini telah mencetak 26 gol dalam 31 penampilan untuk Madrid di semua ajang. Rincian adalah 19 gol di La Liga, 5 gol di Liga Champions, dan 2 gol di Supercopa de España. Musim ini sendiri merupakan musim ke-13 Benzema memperkuat Madrid. Dilansir situs resmi klub, dia telah mengemas total 305 gol dan 400 kemenangan dalam 590 penampilan di semua kompetisi. Gol terbanyak keempat dalam sejarah Madrid. Di posisi pertama ditempatin dengan Cristiano Ronaldo dengan 450 gol, dan di nomor 2 ada Raul dengan 323 gol. Di urutan ketiga ada Alfredo Di Stefano dengan 308 gol. Di posisi 4 sendiri ada Benzema dengan 305 gol. Di posisi kelima ada Santi Lallana dengan 290 gol. Yang berikutnya ada Mbappe, Kylian Mbappe, samai torehan gol Zlatan Ibrahimovic di PSG. PSG menang 3-1 saat menjamu Saint-Etienne pada pekan ke-26 Liga 1. Kylian Mbappe menyamai torehan gol Zlatan Ibrahimovic di Paris Saint-Germain. Sempat tertinggal oleh gol Denis Bouanga menit 16. PSG berbalik memimpin melalui sepasang gol Kylian Mbappe pada menit 42 dan 47. Danilo Pereira kemudian menegaskan kemenangan Paris Saint-Germain dengan gol yang dicetak di menit 52. 2 gol Mbappe semuanya tercipta dari asis Lionel Messi. Setelah itu Mbappe merancang asis untuk gol Pereira. Mbappe sudah mencetak 14 gol dalam 24 penampilan untuk PSG di Liga 1 musim ini. Selain 14 gol, penyerang 23 tahun tersebut juga sudah mengukir 10 asis.
memperkuat PSG sejak musim 2017-2018. Mbappe sejauh ini telah mencetak total 156 gol dalam 205 penampilan untuk sang raksasa Prancis. Dilansir Opta, gol ke-156 membuatnya sejajar dengan Ibrahimovic. Ibrahimovic memperkuat PSG periode 2012 sampai dengan 2016. Striker Swedia yang kini berusia 40 tahun dan membela AC Milan tersebut mencetak 156 gol dalam 180 penampilan untuk PSG di semua ajang. Mbappe sekarang sejajar dengan Ibrahimovic sebagai pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah PSG. Rekornya hingga kini masih dipegang oleh Edinson Cavani yang mengukir 200 gol dalam 301 penampilan selama periode 2013 hingga 2020 berseragam PSG. 5 pencetak gol terbanyak dalam sejarah PSG. Yang pertama ada Edinson Cavani dengan 200 gol. Yang kedua ada Zlatan Ibrahimovic dan Kylian Mbappe dengan 156 gol. Yang nomor 4 ada Pauleta 109 gol. Dan yang terakhir ada Dominique Rocheteau dengan 100 gol. Yang berikutnya, performa Lionel Messi di PSG sejauh ini dengan 7 gol dan 10 assist. Semenjak PSG menang 3-1 ketika menjemput Saint-Etienne pada pekan ke-26 Liga 1. Lionel Messi tidak mencetak gol untuk PSG, tapi bintang Argentina itu berjasa besar dengan sumbangsi berupa 2 assist. Sempat tertinggal oleh gol Denis Bouanga pada menit 16. PSG berbalik memimpin melalui sepasang gol Mbappe dan Danilo Pereira. 2 gol Mbappe semua tercipta dari assist Messi. Setelah itu Mbappe merancang assist untuk gol Pereira. Musim perdana Messi berseragam PSG setelah hijrah dari Barcelona ini memang belum bisa dibilang optimal. Namun performa pemain 34 tahun Argentina itu juga tidak sepenuhnya mengecewakan. 7 gol dan 10 assist adalah buktinya. Messi telah mencetak 7 gol dan 10 assist dalam 23 penampilan untuk PSG di semua kompetisi musim ini. Rincian adalah 5 gol di Liga Champions serta 2 gol dan 10 assist di Liga 1 Prancis. 5 assist diukir Messi di tahun 2021, sedangkan 5 assist lainnya dia ciptakan di tahun 2022 ini. Dia merancang masing-masing 1 assist ketika PSG menang 5-1 atas Lille dan menang 1-0 atas Rennes dan kalah 1-3 dari Nantes. Kemudian 2 assist di laga kontra Saint-Etienne tadi. Torehan 5 assist Messi di tahun 2022 sejauh ini juga tercatat sebagai yang banyak di 5 liga top Eropa, mengungguli pemain-pemain lain. 5 pelajaran dari kemenangan Manchester City. Manchester City mendudukkan Everton dengan skor 1-0 dalam duel lanjutan Premier League di Goodison Park. Kali ini pasukan Josep Guardiola itu cukup beruntung bisa meraih poin penuh. Manchester City jelas kesulitan membongkar pertahanan Everton yang bermain rapi dan efektif. Baru di menit ke-82, Manchester City bisa mencetak gol lewat aksi Phil Foden. Namun, beberapa menit setelahnya Everton berteriak frustasi karena tidak mendapatkan hadiah penalti. Terlihat jelas bahwa Rodri menyentuh bola dengan tangannya di kotak terlarang. Namun wasit dan VAR tidak bisa memutuskan Rodri benar-benar handball, jadi penalti tidak diberikan. Manchester City akhirnya berhasil mengunci kemenangan terpenting. Kemenangan tetaplah kemenangan. Guardiola dan timnya membungkus 3 poin penting dalam persaingan jadi juara. Selain itu, ada 5 pelajaran tersisa dari kemenangan Manchester City. Buntu lawan tim defensif. Manchester City jelas terlihat kesulitan memecah pertahanan Everton. Pasukan Frank Lampard bermain sangat rapi, khususnya di babak pertama. Everton sudah tahu betul kekuatan Manchester City, jadi mereka menutup celah-celah di kedua sisi sayap dan memaksa Manchester City mengalirkan serangan lewat tengah. Pola defensif Everton ini efektif hampir sepanjang laga.
sampai akhirnya membuat mereka kesalahan fatal yang diganjar dengan gol Phil Foden. Meski begitu, jelas Manchester City kesulitan menghadapi tim yang bertahan dengan baik. Yang kedua, ada beruntung bisa mencetak gol. Gol Manchester City kali ini terbilang beruntung. Mereka terus mencoba dan mencoba, sampai akhirnya Foden menemukan bola liar hasil kemelut. Guardiola sendiri mengakui ada sedikit keberuntungan di balik gol Manchester City. Meski begitu, keberuntungan itu bisa tercipta karena mereka terus mencoba. Kami bermain dengan cara tertentu dan ketika Pickford membuat penyelamatan apik, persoalannya adalah untuk tidak menyerah, mencoba lagi dan lagi, ujar Guardiola. Yang ketiga, handsball Rodri. Handsball Rodri jadi salah satu kontroversi terbesar pertandingan ini. Tayangan ulang jelas menunjukkan bahwa bola menyentuh tangan Rodri. Sayangnya wasit dan VAR tidak membuat keputusan bulat. Akhirnya penalti itu tidak diberikan. Everton harus kalah dan Frank Lampard tampak sangat kesal. Mereka tidak memberikan penalti ketika bola menyentuh lengan dia, Rodri, di posisi yang tidak alami. Saya punya putri berusia 3 tahun di rumah yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah penalti. Pelajaran yang keempat, kemenangan yang sulit. Kemenangan ini tidak datang dengan mudah bagi Manchester City. Mereka dominan dan menguasai bola, tetapi tampak kesulitan menghadapi Everton yang bertahan dengan rapi. Manchester City menemui jalan buntu di babak pertama. Untungnya Guardiola meminta timnya meningkatkan intensitas di babak kedua dan berhasil memecah kebuntuan. Saya harus mengakuinya, kemenangan ini sangat penting. Kami bermain lebih baik di babak kedua karena konsekuensi penampilan di babak pertama. Kami membuat mereka bergerak dan menyerang dengan lebih baik, kata Pep Guardiola. Di pelajaran kelima, Everton sial, Lampard kesal. Everton patut mendapatkan simpati untuk kekalahan kali ini. Mereka sudah bermain sangat baik, menerapkan taktik yang tepat. Sayangnya masih kalah karena kurang beruntung. Insiden handsball Rodri itu jelas merugikan Everton. Seharusnya mereka bisa mendapati kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Insiden inilah yang tampaknya membuat Frank Lampard sangat kesal. Bahkan VAR tidak yakin, jadi seharusnya wasit melihat tayangan ulang. Ini adalah sebuah inkompetisi. Jika tidak, maka seorang harus menjelaskan apa yang terjadi, kata Frank Lampard. Manchester City memetik kemenangan dramatis dengan Everton. Bermain di Goodison Park, pertandingan berjalan alot bagi Manchester City. Everton memberikan perlawanan sepadan dengan pertahanan tangguh dan serangan balik berbahaya. Manchester City sempat frustasi sampai akhirnya Phil Foden mencetak gol kemenangan di menit ke-82. Gol ini pun dirayakan besar-besaran oleh pasukan Manchester City. Beberapa menit setelahnya Everton dinilai layak mendapatkan penalti setelah dugaan handsball Rodri di kotak terlarang. Namun VAR memutuskan tidak ada handsball, jadi tidak ada hadiah penalti. Insiden inilah yang disorot habis-habisan di media sosial. Manchester City dianggap sangat beruntung tidak mendapatkan hukuman penalti. Di sisi lain tentu muncul spekulasi negatif bahwa wasit memihak Manchester City dan semacamnya. Yang berikutnya ada berita dari The Blues. Chelsea pasrah ikhlaskan kepergian Andreas Christensen. Kebersamaan Chelsea dan Andreas Christensen nampaknya berakhir di musim panas nanti. The Blues dilaporkan sudah mengikhlaskan kepergian sang bek di musim ini. Christensen merupakan salah satu pemain didikan Akademi Chelsea. Ia sempat dipinjam ke beberapa klub sebelum mulai rutin mengisi starting Chelsea dalam beberapa tahun terakhir. Kontrak Christensen di Chelsea habis di musim panas nanti. Namun The Blues dilaporkan sedang mengupayakan sang bek menekan kontrak baru. Sky Germany mengklaim bahwa
Christensen sudah hampir pasti cabut dari Chelsea karena The Blues menyerah untuk mempertahankannya. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea beberapa bulan terakhir aktif berkomunikasi dengan Christensen. Mereka ingin sang bek melanjutkan karirnya di London Barat. Namun proses negosiasi berjalan sangat alot. Karena Chelsea, sang bek tidak menemukan kata sepakat terkait nilai kontrak barunya. Situasi ini membuat Chelsea menyerah dan memutuskan mengikhlaskan kepergian di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa Christensen akan meninggalkan Inggris di musim panas nanti. Sang bek enggan memperkuat tim Inggris lain selain Chelsea karena ia merasa punya ikatan batin dengan The Blues. Saat ini ada 2 klub yang dilaporkan menjadi klub potensial Christensen di musim panas nanti. Mereka adalah Barcelona dan Bayern Munchen. Chelsea sendiri saat ini sedang mengupayakan mendatangkan pengganti Christensen. Namun Jules Koundé diyakini bakal jadi target transfer utama Thomas Tuchel di musim panas nanti. Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Saint-Etienne dengan skor 3-1 dalam partai Liga 1 yang dihelat di Parc des Princes pada Minggu 27 dini hari. PSG meraih kemenangan berkat brace Kylian Mbappe dan 1 gol dari Danilo Pereira. Sementara tim tamu hanya bisa membalas melalui Denis Bouanga. Berkaca hasil ini, PSG masih tetap kukuh di puncak klasmen Liga 1 dengan koleksi 60 poin. Adapun Saint-Etienne terpuruk di peringkat 15 dengan 23 poin. PSG langsung menekan sejak awal babak pertama. Namun gawang PSG justru kebobolan lebih dulu pada menit ke-16. Gol Saint-Etienne itu lahir karena blunder yang dilakukan Danilo Pereira. Bola yang dikuasai pemain Portugal itu berhasil direbut Denis Bouanga sebelum menjebol gawang PSG. PSG akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-42. Adalah Kylian Mbappe berhasil mencetak gol ke gawang Saint-Etienne. Tidak ada tambahan gol tercipta hingga memasuki masa jeda babak pertama. PSG tidak membutuhkan waktu lama untuk berbalik ke unggul. Pada babak kedua, Kylian Mbappe menjebol gawang Saint-Etienne pada menit ke-47 setelah mendapat umpan dari Lionel Messi. Hanya 5 menit berselang, PSG bisa menambah gol. Kali ini lewat aksi Danilo Pereira yang dimanfaatkan umpan Kylian Mbappe. Jual beli serangan terus terjadi di antara kedua tim, namun skor 3-1 tetap bertahan hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak kedua. Man of the match PSG versus Saint-Etienne. PSG meraih kemenangan berkat brace Kylian Mbappe dan 1 gol dari Danilo Pereira. Berkat hasil ini PSG masih kukuh di puncak klasmen. Kylian Mbappe tampil sangat impresif dalam pertandingan melawan Saint-Etienne. Striker asal Prancis tersebut memborong 2 gol untuk PSG pada menit ke-42 dan 47. Tak hanya itu saja, Mbappe juga membuat assist untuk gol ketiga PSG yang dicetak Danilo Pereira. Dia tercatat melepas 4 tembakan, 3 di antaranya mengarah ke gawang lawan. Watchcourt memberikan rating 9,4 terhadap performa Mbappe dalam pertandingan melawan Saint-Etienne. Nilai ini paling tertinggi di antara pemain lainnya. Akhirnya Mbappe adalah man of the match dalam laga ini. Oke, di berita yang berikutnya, 5 pelajaran laga Barcelona versus Athletic Bilbao. Cameo spesial Dembele dan 4 gol lagi. Barcelona berhasil meraih kemenangan telak atas Atletico Bilbao di laga pekan ke-26 La Liga 2021-2022 di Camp Nou. Pada hari Senin 28 Februari dini hari, pertandingan di babak pertama berlangsung dengan tempo sedang. Barca tampak terlalu ngeyel untuk mendominasi laga. Alhasil mereka cuma mencetak 1 gol melalui Pierre-Emerick
Aubameyang. Pada menit ke-37, Barca baru bisa menjebol gawang Bilbao untuk kedua kalinya pada menit ke-73 melalui Ousmane Dembele. Menit ke-90 Barca mencetak gol lagi melalui Luuk de Jong. Memphis Depay kemudian menyumbang 1 gol di 3 menit berselang dan menggenapkan kemenangan Barcelona atas Bilbao menjadi 4-0. Dari laga ini pelajaran apa saja yang bisa dipetik? Simak pelajaran berikut. Yang pertama, ada rekor buruk Marcelino versus Barcelona. Kekalahan ini membuat pelatih Athletic Bilbao yakini Barcelona Garcia Toral makin terpuruk. Sebab itu memperpanjang rekor buruknya melawan Barcelona. Sebab ia sama sekali tak pernah bisa mengalahkan Barcelona dalam 19 kali pertemuannya di kompetisi kasta tertinggi Spanyol. Rinciannya 7 kali seri dan kalah 12 kali. Barcelona juga menjadi satu-satunya tim yang belum bisa ia kalahkan dari 38 tim yang pernah ia hadapi di kompetisi tersebut. Aubameyang terus gacor. Pierre-Emerick Aubameyang sempat disangka habis sebab performanya di Arsenal menurun sejak musim lalu. Ia juga tak bisa berkontribusi dalam 3 laga perdananya di Barcelona. Namun kini Aubameyang mulai menemukan lagi performa terbaiknya. Dengan gol ke gawang Athletic Bilbao ini, ia kini selalu mencetak gol dalam 3 laga terakhirnya bersama Barcelona. Sebelum ia mencetak gol lawan Valencia dan Napoli, Aubameyang pun mengikuti jejak Youssef En-Nesyri di Sevilla. Ia jadi pemain Afrika pertama di La Liga yang berhasil mencetak gol dalam 3 laga beruntun sejak Maret 2021 lalu. Yang ketiga ada pelajaran dari cameo istimewa Dembele. Di laga ini Ousmane Dembele dimainkan sebagai pemain pengganti. Ia masuk pada menit ke-67. Dembele langsung mencetak gol pada menit ke-73. Ia kemudian memberikan 2 assist untuk terciptanya gol Luuk de Jong dan Memphis Depay. Torehan ini ternyata sangat istimewa sebab tak ada pemain Barcelona lain yang pernah terlibat dalam terciptanya 3 gol di satu laga di La Liga abad ini. Catatan ini sendiri harusnya bisa meyakinkan Barcelona agar segera memberikannya kontrak baru di Camp Nou. Pelajaran yang keempat ada comebacknya Depay. Ada satu nama yang sudah agak lama tidak muncul di skuad Barcelona. Ia adalah Memphis Depay. Pasalnya pemain asal Belanda ini mengalami cedera Achilles tendon. Cedera itu ia alami setelah sebelumnya ia mengalami cedera hamstring. Depay masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-82 menggantikan Adama Traore. Ini adalah laga perdananya bagi Barca sejak 8 Januari 2022 lalu. Bagusnya lagi, ia seperti tak kehilangan ketajamannya. Depay langsung mencetak gol, memaksimalkan umpan Ousmane Dembele. Dengan pulihnya Depay plus Dembele, serta adanya Adama Traore, Ferran Torres, Luuk de Jong, dan Pierre-Emerick Aubameyang, Barcelona pasti akan makin mengerikan. Xavi akan punya banyak opsi untuk lini serangnya. Di pelajaran yang terakhir dalam laga ini, lagi-lagi Barca menang telak. Di laga ini seperti yang diketahui, Barcelona mencetak 4 gol istimewanya. Ini adalah ketiga kalinya beruntun mereka bisa mencetak 4 gol. Sebelum mereka menang 4-1 atas Valencia di La Liga. Diikuti kemudian dengan kemenangan 4-2 atas Napoli di pentas Liga Eropa. Ini jelas jadi pertanda bagus bagi Barcelona. Mereka memberikan peringatan pada klub lain bahwa mereka kini bisa dikatakan mulai kembali seperti dulu lagi. Barca sendiri sudah lama tak mencetak 4 gol dalam laga secara beruntun. Mereka terakhir kali melakukan pada Mei 2017 silam. Saat itu Blaugrana masih diperkuat oleh Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez. Saat menjamu Athletic Bilbao di laga ini, Barcelona membuat 4 pergantian pemain dari tim yang terakhir kali berduel lawan Valencia. Sementara Bilbao membuat 8 perubahan dari tim yang terakhir berlaga lawan Real Sociedad.
Pertandingan berlangsung dengan tempo sedang. Barcelona tampil dominan seperti biasa. Namun meski tampak seperti sedikit kelelahan, mereka bisa tampil klinis. Barcelona tampil menyerang sejak menit pertama. Namun mereka tak langsung tancap gas. Mereka memainkan tempo dan berusaha membongkar pertahanan Bilbao secara perlahan. Barca terus berusaha menyerang, namun Bilbao sempat mendapatkan peluang pada menit ke-20. Zaraga melepas tendangan kaki kiri, namun bola masih terlalu pelan dan bisa diamankan Ter Stegen dengan mudah. Menit ke-32 Torres melepas sepakan voli ke gawang Bilbao. Namun bola masih bisa diblok oleh Simon. Barca akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-37. Berawal dari sepak pojok Alves dari kanan, bola ditanduk Piqué dan mengenai mistar gawang. Bola rebound kemudian berhasil disambar oleh Aubameyang. Ia berhasil menendang bola meski dalam posisi dipepet satu pemain lawan. Usai tertinggal, Bilbao meningkatkan tempo permainannya. Mereka bermain lebih agresif. Namun pada akhirnya mereka tak bisa mencetak gol sampai turun minum babak pertama. Di babak kedua, Athletic Bilbao mencoba meneruskan performanya yang agresif. Namun mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang berbahaya ke pertahanan Barcelona. Peluang apik justru didapat Torres pada menit ke-62. Ia tinggal berhadapan dengan Simon, tapi bola tendangannya masih bisa diblok sang kiper. Menit ke-69 Barca melancarkan serangan balik. Umpan silang De Jong dari kiri ditanduk oleh Aubameyang. Sayang laju bola terlalu lemah dan bisa diamankan dengan mudah oleh Simon. Barca akhirnya bisa mencetak gol keduanya pada menit ke-72. Usai mendapat umpan dari Frenkie De Jong, Ousmane Dembele menjebol gawang Bilbao dengan tendangan keras kaki kirinya dengan sudut cukup sempit di dalam kotak penalti. Yap, 2-0. Di menit ke-85, Bilbao akhirnya mendapat peluang melalui sepakan Inaki Williams. Namun Ter Stegen masih bisa mengamankan bola tersebut dengan cukup mudah. Barcelona akhirnya bisa mencetak gol lagi pada menit ke-89. Ousmane Dembele mengirim umpan silang dari sisi kanan dan bola ditanduk oleh Luuk De Jong di tengah kotak penalti. Di menit tambahan 90, Barcelona menambah satu gol lagi, kali ini dari Memphis Depay. Ia memaksimalkan umpan silang Dembele dari sayap kanan. Pada akhirnya tak ada lagi gol tercipta. Barcelona menghabisi Atletico Bilbao dengan skor 4-0. Hasil ini membuat Barca menempati posisi 4 dengan raihan 45 angka dari 25 laga. Sementara Bilbao di peringkat 8 dengan raihan 37 poin dari 25 laga. Berita yang berikutnya ada berita dari Liga Inggris. Musim depan Barcelona berencana tampung Bailly dari MU. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan tertarik untuk memboyong Eric Bailly dari Manchester United. Bailly didatangkan United pada tahun 2016 silam, namun ia kesulitan untuk mendapatkan jatah bermain secara reguler. Bailly lebih sering jadi cadangan. Musim ini ia makin terdesak ke bangku cadangan. Pasalnya Manchester United mendatangkan Raphael Varane. Jika bek asal Prancis itu berhalangan, Bailly masih kalah bersaing dengan Victor Lindelof. Barcelona siap tampung Bailly. Situasi ini kabarnya membuat Eric Bailly gerah. Situasi ini pun disebut diamati oleh Barcelona. Kabarnya Barcelona pun siap untuk memboyong Bailly ke Camp Nou musim depan. Hal tersebut dilaporkan oleh media asal Inggris Daily Star. Laporan itu juga menyebut ada fans MU siap melepas Bailly. Barcelona diklaim bisa menebusnya dengan harga 30 juta pounds. Kontrak Bailly dan Manchester United sekarang tersisa 2 tahun saja. MU punya opsi untuk memperpanjang kontrak itu selama setahun. Eric Bailly sebelumnya disebut nyaris cabut dari Manchester United pada Januari 2022 kemarin.
Bek 27 tahun tersebut sempat masuk bidikan AC Milan. Rossoneri mencari bek tengah baru setelah Simon Kjaer cedera. Kabarnya Bailey sudah bersedia gabung dengan Milan. Namun pada akhirnya ia tak jadi merapat ke Milan. Pasalnya Manchester United tak mengizinkannya pergi dari Old Trafford. Berita yang berikutnya ada hasil pertandingan Spezia versus AS Roma. AS Roma sukses meraih kemenangan 1-0 kala menyambangi markas Spezia di Stadio Alberto Pico. Dalam partai Serie A 2021-2022 Giornata pada 27 Februari dini hari, unggul jumlah pemain sejak akhir babak pertama, Roma kesulitan mencetak gol hingga injury time babak kedua. Tammy Abraham pun menjadi pahlawan kemenangan Giallorossi lewat eksekusi penalti di penghujung pertandingan. Berkat hasil ini Roma pun berhak naik ke peringkat 6 dengan poin 44. Sementara itu Spezia tertahan di posisi 16 dengan poin 26. Roma mencoba langsung tancap gas sejak kick off. Sayang, peluang yang didapat Gianluca Mancini hingga Lorenzo Pellegrini masih gagal membuahkan hasil. Pellegrini kembali menebar ancaman untuk pertahanan Spezia. Namun tembakannya pada menit ke-18 masih digagalkan tiang gawang. Dan bola ribon yang dicocor Tammy Abraham masih bisa dimentahkan Ivan Provedel. Jelang babak pertama usai, Spezia harus melanjutkan laga dengan 10 pemain. Usai Kelvin Amian mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, kembali dari kamar ganti, Roma yang kini unggul jumlah pemain pun semakin leluasa mendominasi permainan. Meski demikian, Giallorossi masih kesulitan mencetak gol. Provedel tampil luar biasa di bawah Mistar Spezia. Kiper 27 tahun itu berkali-kali sukses mementahkan peluang yang didapat para pemain Roma. Serangan terus-menerus yang dilancarkan Roma belum juga mampu membobol gawang Spezia. Di detik-detik terakhir laga, wasit menghadiahkan penalti untuk Roma usai meninjau VAR. Maggiore dianggap melanggar Nicolo Zaniolo di kotak terlarang. Abraham yang menjadi algojo pun sukses menuntaskan tugasnya dengan baik. Roma pun menang 1-0. Roma susah payah kalahkan Spezia. Provedel mendadak Buffon. Menang berasa Scudetto. AS Roma sukses meraih kemenangan 1-0 kala menyambangi markas Spezia. Unggul jumlah pemain sejak akhir babak pertama, Roma kesulitan mencetak gol hingga injury time di babak kedua. Tammy Abraham pun menjadi pahlawan kemenangan Giallorossi lewat eksekusi penalti di penghujung pertandingan. Berkat hasil ini, Roma pun berhak naik ke peringkat 6 dengan poin 44. Berita berikutnya ada hasil pertandingan Chelsea versus Liverpool. Liverpool sukses mengalahkan Chelsea lewat drama adu penalti 11-10 usai dalam partai final Carabao Cup 2001-2022 yang digelar di Wembley pada Minggu 27 Februari malam. Kedua tim mendapat sederet peluang emas sepanjang 2 kali 45 menit. Namun tak kunjung ada gol yang tercipta. Pemenang pun ditentukan lewat adu penalti. Adu penalti harus berjalan hingga penendang ke-11. Koim Hin Kelleher sukses menunaikan tugasnya. Sedangkan eksekusi Kepa malah melambung di atas Mistar. Pada laga ini Chelsea memperoleh peluang emas lebih dulu lewat sontekan Christian Pulisic. Meneruskan crossing Cesar Azpilicueta. Sayang, upayanya masih bisa dimentahkan oleh Kelleher. Liverpool ganti mendapatkan peluang ketika Trent Alexander-Arnold mengirim crossing terukur ke kotak penalti Chelsea. Namun, sundulan Sadio Mane masih tidak mengenai sasaran. Setengah jam laga berjalan,
Mane kembali mendapatkan peluang emas. Berawal dari tendangan jarak jauh Naby Keita yang masih bisa diblok Edouard Mendy. Bola rebound coba dicocor Mane, namun Mendy lagi-lagi melakukan penyelamatan gemilang. Menit ke-40 giliran peluang Azpilicueta yang gagal menjadi gol. Demikian dengan aksi Mason Mount. Skor imbang 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Chelsea meneruskan agresivitas mereka. Sayang, peluang emas yang didapat Mount pada menit ke-49 masih digagalkan tiang gawang. Liverpool perlahan mulai keluar dari tekanan. Sayang, peluang Mohamed Salah yang sudah tinggal berhadapan dengan Mendy masih gagal membuahkan hasil. The Reds bahkan sempat mencetak gol lewat sundulan jarak dekat Joel Matip pada menit ke-67. Namun VAR menganulir gol ini karena Virgil van Dijk dianggap offside terlebih dahulu. Chelsea sendiri juga sempat mencetak gol pada menit ke-78 lewat sundulan Kai Havertz. Namun kali ini hakim garis sudah mengangkat bendera pertanda terjadinya offside. Di sisa laga, Chelsea dan Liverpool mendapatkan sederet peluang emas. Namun gol yang dinanti belum juga tercipta. Skor 0-0 pun bertahan hingga waktu normal berakhir. Extra time dan adu penalti. Akhirnya di babak extra time, Chelsea kembali sempat mencetak gol, kali ini lewat aksi Romelu Lukaku. Namun lagi-lagi bendera hakim garis sudah terangkat karena striker asal Belgia itu berada dalam posisi offside. Di paruh kedua, Havertz sekali lagi membobol gawang Kelleher. Namun sekali lagi hakim garis mengangkat bendera, tandanya offside. Pemenang pun harus ditentukan lewat drama adu penalti. Sesaat sebelum extra time berakhir, Thomas Tuchel memasukkan Kepa Arrizabalaga untuk menggantikan Mendy. Kepa mendapat kepercayaan untuk mengawal gawang Chelsea di babak adu penalti. Sayang, Kepa justru menjadi biang kekalahan Chelsea. Menjadi penendang ke-11, tendangan kiper asal Spanyol itu malah melambung tinggi. Liverpool pun keluar sebagai juara. Semakin unggul di MU, Liverpool klub tersukses sepanjang sejarah sepak bola Inggris. Liverpool sekali lagi menghabiskan diri mereka sebagai klub tersukses dalam sejarah sepak bola Inggris dalam hal jumlah raihan trofi. The Reds mengungguli sang rival Manchester United, The Red Devil. Liverpool sukses menambah trofi ke dalam lemari mereka usai menjuarai ajang Carabao Cup 2001-2022. Berkat kemenangan adu penalti atas Chelsea, adu penalti harus berjalan hingga penendang ke-11. Koim Hin Kelleher sukses menunaikan tugasnya, sedangkan eksekusi Kepa Arrizabalaga malah melambung di atas mistar gawang. Kesuksesan menjuarai Carabao Cup musim ini membuat Liverpool tercatat sudah 9 kali juara Piala Liga. The Reds pun menjadi pemegang gelar Piala Liga terbanyak. Secara total jumlah trofi Liverpool kini berjumlah 49 buah. Terdiri dari 19 gelar Liga Inggris, 7 Piala FA, 9 Piala Liga, 6 Liga Champion, dan 3 Piala UEFA Liga Eropa, 4 Piala Super Eropa, dan 1 trofi Piala Dunia antar klub. Liverpool pun semakin mengungguli Manchester United yang hingga kini sudah mengkoleksi 45 trofi juara. Terdiri dari 20 gelar Liga Inggris, 12 Piala FA, 3 Liga Champion dan 1 Piala Winners, 1 Liga Eropa dan 1 Piala Super Eropa, 1 Piala Interkontinental dan 1 Piala Trofi Piala Dunia antar klub. Musim ini Liverpool masih berpeluang menambah jumlah trofi mereka karena pasukan Jurgen Klopp hingga kini masih berkompetisi di Premier League, Liga Champion dan Piala FA.
terdekat, Liverpool akan menghadapi Norwich City dalam partai putaran kelima Piala FA. The Reds juga masih menempel ketat Manchester City di papan atas klasemen Premier League. Selain itu, Liverpool juga memiliki peluang sangat terbuka untuk lolos ke perempat final Liga Champions, menyusul kemenangan 2-0 di laga leg pertama babak 16 besar versus Inter Milan. Janji Ibrahimovic tak akan berhenti bermain sebelum meraih gelar juara bersama Milan. Zlatan Ibrahimovic berjanji dirinya tak akan berhenti bermain sebelum bisa memberikan gelar juara bagi AC Milan. Ibrahimovic balik ke Milan setelah berkarir di MLS pada tahun 2020 lalu. Ia berhasil membantu Rossoneri bangkit dan meraih tiket ke Liga Champions. Kini Milan terus bisa bersaing di papan atas. Rossoneri bahkan bisa bersaing untuk meraih gelar Scudetto melawan Inter Milan. Akan tetapi Ibrahimovic sekarang tak bisa membantu Milan di atas lapangan, sebab ia sedang memulihkan diri dari cedera. Janji Ibrahimovic pada AC Milan dalam wawancara terbarunya, Zlatan Ibrahimovic mengatakan ia masih bernafsu untuk terus bermain sepak bola meski usianya sekarang sudah genap 40 tahun. Ibrahimovic menegaskan keinginan itu tak lepas dari tekadnya untuk memberikan gelar juara bagi AC Milan. Setelah itu barulah ia akan memikirkan soal pensiun. Masa depan saya adalah sepak bola. Dunia saya adalah sepak bola, seru Ibrahimovic seperti dilansir Goal TV. Saya kecewa karena saya tidak bisa bermain saat ini. Ini sangat menyakitkan bagi saya, terutama ketika tim sedang dalam performa bagus. Saya ingin berada di sana dan membantu tim. Kami telah melakukan hal-hal hebat sejak saya tiba dan sekarang kami hanya kehilangan satu elemen, sebuah trofi, tegasnya. Kami berjuang untuk mencapai ini. Saya tidak akan berhenti sampai saya memenangkan suatu dengan tim Milan ini, kata Ibrahimovic. Sekarang ini AC Milan masih punya kans untuk meraih 2 gelar juara di akhir musim nanti. Salah satunya adalah gelar Scudetto. Sekarang ini di pekan ke-27, AC Milan berada di posisi 2 klasemen sementara Serie A. Mereka mengoleksi 57 poin, sama dengan Napoli di peringkat pertama dan unggul 2 poin dari Inter Milan di peringkat ketiga. Namun Inter punya tabungan 1 laga. Ibrahimovic juga berpeluang membawa AC Milan meraih gelar di ajang Coppa Italia. Sekarang ini Milan sudah menapak ke babak semifinal. Kacau, para wali Yayasan Amal Chelsea belum bersedia menerima titah Roman Abramovich. Kabar yang memusingkan didapatkan Roman Abramovich setelah para wali Yayasan Amal Chelsea dikabarkan belum bersedia menerima titahnya untuk mengelola The Blues. Abramovich merupakan salah satu sosok yang terkena dampak dari invasi Rusia ke Ukraina. Ada kabar bahwa aset-aset yang berhubungan dengan negara pimpinan Vladimir Putin itu akan dibekukan, termasuk juga aset Abramovich. Apalagi ia termasuk sosok yang masuk dalam lingkaran orang-orang terdekat Putin. Bahkan mulai ada usaha untuk mengusir Abramovich dari Chelsea, salah satunya dengan melarangnya masuk ke Inggris. Roman Abramovich kemudian melakukan langkah cepat demi menyelamatkan pemain dan staf yang bekerja di Chelsea. Ia melepaskan diri dari kepengurusan The Blues. Ia lantas menunjukkan sejumlah wali yang mengurus Yayasan Amal Chelsea untuk mengelola klub. Para wali itu adalah Bruce Book, Emma Hayes, Sir Hugh Robertson, Pierre Power, John Devine, dan Paul Ramos. Saya selalu mengambil keputusan dengan kepentingan terbaik klub. Saya tetap berkomitmen pada nilai-nilai ini. Itulah sebabnya saya hari ini memberikan amanat kepada Yayasan Amal Chelsea untuk mengurus dan merawat Chelsea FC.
Saya percaya bahwa saat ini mereka berada dalam posisi terbaik untuk menjaga kepentingan klub, pemain, staf, dan penggemar. Demikian sebagian petikan pernyataan dari Abramovich. Kini ada kabar yang jelas tak akan membuat Roman Abramovich senang. Pasalnya para wali tersebut dikabarkan belum bersedia menerima titahnya untuk mengurus Chelsea. Kabar ini dilansir oleh Goal FC. Para wali itu masih merasa ragu menerima titah tersebut karena ada persoalan legal yang harus dihadapi dalam penyerahan kepengurusan klub tersebut. Belum lagi soal kode etik, apalagi publik Inggris juga yang termasuk getol menyuarakan protesnya pada tindakan Rusia. Laporan itu menyebut Abramovich sendiri tidak berkonsultasi sama sekali dengan para wali sebelum membuat keputusan tersebut. Jadi sekarang masalah kepengurusan klub ini masih mengambang. Langkah Roman Abramovich menyerahkan pengurusan klub Chelsea ini mendapatkan banyak kritikan dan kecaman. Salah satunya dari anggota parlemen dari Partai Buruh di Inggris, Chris Bryan. Ia menuding Abramovich sebenarnya berusaha untuk menghindari sanksi dari pemerintahan Inggris terkait keterikatannya dengan pemerintah Rusia. Saya khawatir ini adalah tipu muslihat klasik Rusia untuk menyelamatkan diri dari sanksi, tudingnya. Ia bisa menyelamatkan dirinya dari banyak gangguan dengan mengutuk Putin dan invasi kriminalnya ke Ukraina, sambung Bryan. Wow, teken kontrak baru di Parma. Buffon akan terus bermain sampai usia 46 tahun. Klub Serie B Parma mengumumkan bahwa Gianluigi Buffon telah menaikkan kontrak baru yang akan membuatnya terus bermain sampai usia 46 tahun. Parma adalah klub asal Buffon. Ia sempat meninggalkan Ducati dan berpetualang di Juventus dan PSG. Musim panas 2021 lalu, Buffon balik ke pelukan Parma. Ia merapat ke sang mantan setelah kontraknya di Juventus berakhir. Saat itu Buffon menaikkan kontrak baru berdurasi 2 tahun. Namun kini kontrak itu telah diperpanjang untuk 1 tahun lagi. Parma kemudian mengumumkan penandatanganannya kontrak baru tersebut pada hari Senin 28 Februari. Mereka merilis foto poster Buffon di akun Twitter resminya. Parma kemudian mengunggah foto lainnya. Dalam foto tersebut, Gianluigi Buffon berpose bersama presiden klub, Kyle Krause. Ia juga memamerkan jersey khusus. Di punggung jersey itu terpampang angka 2024. Pada musim 2021-2022 ini, Gianluigi Buffon bermain sebanyak 22 bagi Parma di Serie B. Ia kebobolan 23 kali dan mencatatkan 8 clean sheet. Namun bagaimana dengan performa Parma di Serie A? Musim ini Ducati kesulitan untuk meraih hasil-hasil apik. Alhasil mereka cuma bisa memetik 32 poin dari 26 pertandingan. Hal ini berujung pada pemecatan Enzo Maresca. Sebagai gantinya Parma menunjuk Beppe Lacini. Sekarang Gianluigi Buffon dan kawan-kawan ada di peringkat 13 klasmen sementara Serie B. Prediksi laga AC Milan versus Inter Milan pada 2 Maret 2022 mendatang. AC Milan akan menghadapi Inter Milan pada leg pertama semifinal Coppa Italia pada Rabu 2 Maret 2022. Pertandingan akan dilangsungkan di San Siro. Di babak 16 besar, Milan menaklukkan klub Genoa 3-1 lewat finishing Olivier Giroud serta gol-gol extra time Rafael Leao dan Alexis Salai Marquez. Di perempat final, Rossoneri menghabisi Lazio 4-0 melalui gol-gol Rafael Leao dan Frank Kessie serta Doppietta Olivier Giroud. Sementara itu, Inter sampai di babak ini usai menumbangkan Empoli 3-2 dan AS Roma 2-0. Alexis Sanchez, Andrea Ranocchia, dan Stefano Sensi berjasa menyingkirkan Empoli
sedangkan Edin Dzeko dan Alexis Sanchez bergantian membobol gawang Roma untuk meloloskan Nerazzurri ke semifinal. Di Serie A akhir pekan kemarin, Milan dan Inter sama-sama gagal menang. 1 gol Rafael Leao hanya memberi Milan hasil imbang 1-1 dengan Udinese. Sedangkan Inter bermain tanpa gol di markas Genoa. Milan dan Inter sudah bertemu 2 kali di Serie A musim ini. Pada derby pertama ketika bertindak sebagai tuan rumah, Milan hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. Pada derby kedua, Milan menang 2-1 di kandang Inter Milan setelah gol pembuka Ivan Perisic. Mereka balas dengan 2 gol Olivier Giroud. Milan dan Inter akan bertemu lagi di semifinal Coppa Italia. Milan akan menjadi tuan rumah leg pertama, dan Inter akan ganti menjadi tuan rumah di leg kedua di tempat yang sama pada 20 April mendatang. Berita yang berikutnya, jangan bandingkan Dusan Vlahovic dengan nomor 7 Juventus sebelumnya. Dusan Vlahovic tak butuh waktu lama untuk beradaptasi di Juventus. Hanya dalam 6 penampilan, striker 22 tahun Serbia itu telah mencetak 4 gol untuk Juventus. Bagaimana dampaknya jika dibandingkan Cristiano Ronaldo yang sebelumnya juga memakai nomor punggung 7 di Juventus? Juventus menumbangkan tuan rumah Empoli 3-2 pada pekan ke-27 Serie A. Pada Minggu 27 Februari 2022, 2 dari 3 gol Juventus disumbangkan oleh Vlahovic. 3 gol Juventus ke gawang Empoli dicetak oleh Moise Kean dan Dusan Vlahovic. Sementara itu 2 gol Empoli diciptakan oleh Szymon Żurkowski dan Andrea Lamantia. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri memuji Vlahovic setinggi langit. Namun Allegri juga menegaskan kalau keluaran striker Fiorentina itu tak bisa dibandingkan dengan Ronaldo yang sudah pindah ke Manchester United di awal musim ini. Vlahovic adalah pemain yang sangat penting, kata Allegri setelah laga kontra Empoli. Dia memiliki kualitas, juga karakteristik tertentu yang tak kami miliki di skuad Juventus. Anda bisa langsung lihat kalau pemain ini punya karakter, ingin menang dan mau belajar. Dia banyak bergerak hari ini, tak cuma diam sebagai pusat serangan. Itu merupakan keuntungan besar buatnya dan juga untuk Juventus, imbuh Allegri. Ronaldo memperkuat Juventus periode 2018-2021. Selama itu pemain 37 tahun Portugal tersebut mencetak 101 gol dalam 134 penampilan untuk Juventus. Vlahovic mencetak 49 gol dalam 108 penampilan untuk Fiorentina selama periode 2018-2022. Kemudian dia dibeli Juventus senilai 70 juta euro pada Januari 2022. Di Juventus, Vlahovic memakai nomor punggung 7 yang sebelumnya dipakai Ronaldo. Bersama Juventus sejauh ini, Vlahovic telah mencetak 4 gol hanya dalam 6 penampilan di semua kompetisi. Saya rasa Anda tak bisa membandingkan mereka, ujar Allegri. Nomor 7 yang sebelumnya sudah 4 kali meraih Ballon d'Or, sedangkan Vlahovic masih di awal karirnya. Main bagus saja tidak cukup, Anda juga butuh mental yang kuat, dan dia Vlahovic baru mengawali perjalanannya, imbuh sang pelatih. Yang berikutnya, Sergio Busquets tinggalkan Barcelona di musim panas 2022. Sebuah gosip baru datang dari Barcelona. Gelandang andalan mereka, Sergio Busquets, digosipkan bakal cabut dari Camp Nou di musim panas nanti. Busquets merupakan salah satu sosok senior di skuad Barcelona. Didikan La Masia ini sudah 1 dekade lebih mengawal lini tengah Las Azulgrana. Kontrak Busquets di Barcelona akan berakhir di tahun 2023. Alhasil mereka mulai muncul rumor terkait masa depannya.
Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Busquets berpotensi pindah klub di musim panas nanti. Ada satu klub yang dilaporkan sangat serius untuk mendatangkan jasa Busquets. Menurut laporan tersebut, Busquets saat ini digoda banyak klub MLS. Mereka tertarik menggunakan jasa gelandang 33 tahun tersebut. Salah satu klub yang cukup ngebet mendekati Busquets adalah Inter Miami. Tim milik David Beckham itu dilaporkan sedang intens berkomunikasi dengan sang gelandang. Pihak Inter Miami dilaporkan akan mengupayakan segala cara agar Busquets mau pindah ke Amerika di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Inter Miami dan klub-klub MLS lainnya bakal gigit jari karena Busquets belum berencana untuk pindah. Sang gelandang dilaporkan masih bahagia di Barcelona. Ia merasa tenaganya masih dibutuhkan di Las Azulgrana, sehingga ia memutuskan untuk bertahan di Barcelona pada musim panas nanti, sembari ia menantikan tawaran kontrak baru dari manajemen Barcelona. Meski sudah berusia 33 tahun, Busquets masih memainkan peran yang krusial bagi Barcelona di musim ini. Ia tampil sebanyak 33 kali bersama Barcelona, di mana ia sukses membuat 1 gol dan 1 assist bagi Barcelona. Mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.